Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Surmami Ratu Naila dengan 3 digit PIN terakhir 016. Nah, kali ini kita akan membahas contoh soal dari translasi. Kemarin kan bahas teorema-teorema. Nah, kita coba contoh soal. Oke. Nah, sebelum ke soalnya, kemarin kan teoremanya sampai 5.4. Nah, sekarang kita bahas teorema 5.5. Nah, di sini mengatakan terhadap S vektor AB tidak sama dengan identitas, itu tidak terdapat titik tetap. Jadi maksudnya itu waktu ditranslasikan dengan selain identitas, itu tidak punya titik tetap gitu. Nah, apa itu titik tetap? Nah, titik tetap itu adalah titik yang kalau misalkan digeser, itu posisinya tidak berubah. Jadi misalkan titik P, digeserkan, itu masih di titik P aksen gitu. Jadi masih di satu titik. Jadi tidak bergeser gitu. Oke. Nah, gimana pembuktiannya? Jadi di sini kita misalkan ambil sembarang titik, ambil sebarang 2 titik. Coba. Ambil sebarang 2 titik ya. Misal sini A dan B. Itu tidak sama dengan. Nah, selanjutnya kita dari sini punya namanya vektor. Kita andaikan kita punya vektor gesernya, yaitu vektor AB, misalkan ya. Andai kita punya vektor AB. Nah, dengan titiknya itu P dan Q yang tidak 0. Ada rumus, bisa dikatakan rumus translasinya. Jadi ada X, Y gini. Itu X, Y ditambah PQ. Tuh. Nah, kita buat, kan ini diandaikan, kan ini yang akan dibuktikan kan tidak sama dengan. Tapi kita cari titik tetapnya. Jadi kita cari ininya kan, titik tetapnya ini. Ini kan tidak sama dengan. Ini tidak sama dengan, berarti kan kita cari titik tetapnya. Nah, gimana caranya supaya jadi titik tetap? Jadi kan kalau misalkan titik tetap, itu kan syaratnya harus syarat titik tepat tetap itu gini. X plus P sama dengan X aksen. Dan Y plus Q itu sama dengan Y aksen. Dengan di sini P-nya itu sama dengan astagfirullahaladzim. Nah, gini kan, X aksen min X kan. Nah, ini kan nanti jadi 0. Terus kalau misalkan Q di sini Y aksen min Y, nanti juga dapat 0. Nah,
dari sini P itu kan 0 dan Q-nya juga 0. Itu. Jadi kesimpulannya kan kita bilangnya kan tadi vektornya tidak 0. Ininya kan tidak 0. Karena tadi kita misalkan dia itu tidak 0, tapi kita dapatnya P dan Q ini 0, maka permisalan ini, andaikan ini, itu salah. Jadi terhadap ini pernyataan ini itu bernilai benar. Begitu. Oke, selanjutnya teorema 5.5 juga. Kan tadi ada 2 harusnya. Tapi dipisah. Saya pisah maksudnya. Nah, yang kedua itu berbunyi semua garis yang sejajar vektor AB itu akan menjadi garis tetap. Nah, apa sih maksudnya? Nah, garis tetap itu adalah garis yang setelah digeser, itu hasilnya akan tetap atau berimpit dengan garis asalnya. Nah, gimana pembuktiannya? Jadi, di sini kita misalkan ada sebuah garis. Misal, kita punya garis L. Nah, L ini punya persamaan ini. BY plus C sama dengan 0. Nah, terus kita geser garis ini itu menjadi L aksen. Jadi setelah dipetakan itu menjadi L aksen. L aksen itu peta dari L, gitu ya. Nah, terus selanjutnya gimana? Jadi, kita kan misalkan tadi kan ditanyanya semua garis yang sejajar vektor AB itu akan menjadi garis tetap. Nah, gimana caranya L sama L aksen itu garis yang sama atau berimpit? Nah, maka dari itu garis berimpit kan memiliki koefisien atau sebanding, koefisien yang sebanding gitu. Nah, dari itu kita kan pasti dapat gini. Misal ini ya, AB plus BG itu sama dengan 0. Nah, ini kan akan menjadi AP sama dengan min BG. Nah, setelah itu, habis ini kita bisa memanipulasi dengan aljabar. Gitu ya. Jadinya kan Q P itu sama dengan negatif A per P. Itu ya. Nah, Q per P ini kan gradien dari vektor gesernya. Jadi di sini P Q ini kita misalkan vektor gesernya. Ini vektor gesernya. Kita misalkan PQ itu vektor gesernya. Nah, terus kan digeser sejauh P dan Q. Nah, kita manipulasi secara aljabar seperti ini. Nah, P dan Q per P ini kan gradien dari vektor. Lalu yang min negatif A per B ini
gradien dari garis L gitu. Nah, kesimpulannya kan gradiennya kan sama ya, sama. Berarti garis L itu harusnya itu sejajar dengan arah pergeserannya. Itu. Jadi kalau misalkan sejajar, maka kan garis itu kan bergesernya di garis yang sama gitu loh. Sehingga terlihat bahwa dia itu garis yang tetap atau berhimpit gitu. Nah, kita analogikan mungkin kayak kereta api. Nah, misalkan garis itu relnya. Ya, ini garisnya ya. Ini bagaikan relnya. Nah, vektornya itu, garis gesernya itu keretanya. Gitu. Nah, misalkan keretanya ini kan pasti jalannya itu menyesuaikan rel. Nah, ini relnya itu lurus terus tak hingga, misalkan ya. Misalkan relnya ini tak hingga lurusnya. Nah, pasti keretanya ini kan mengikuti lurusnya si rel ini atau garis ini. Nah, analoginya seperti itu. Jadi, kan pasti berhimpit gitu loh. Jadi, teorema semua garis yang sejajar dengan vektor AB itu akan menjadi garis tetap. Itu benar. Oke, kita lanjut ke translasi itu disajikan secara aljabar. Oke, kita di sini misalkan aja ya langsung diketahui. Kita misalkan punya satu titik. Di sini misalkan A itu punya koordinat X, Y. Nah, ini ditranslasikan dipetakan S, ditranslasikan dengan S menjadi A aksen dengan koordinatnya X aksen, Y aksen. Nah, ini bisa terus kita punya sebuah vektor geser, misalkan ini vektor V. Vektor V AB. Nah, kita misalkan digeserkan dengan vektor ini, jadinya kan bisa ditulis translasinya itu dikurangi dengan X itu akan sama dengan A. Lalu yang Y itu juga sama. Ini bisa dituliskan X aksen, astagfirullahaladzim. Ini X aksen. X aksen sama dengan X plus A. Lalu yang ini jadi Y aksen sama dengan Y plus B. Nah, ini bisa dituliskan secara matriks. Kalau secara matriks seperti ini. X aksen, Y aksen itu sama dengan X, Y ditambah AB. Gitu. Jadi S-nya itu dari vektor dari matriks AB-nya. Nah, ini itu disebut dengan komponen translasi. Jadi ini pergeserannya begitu. Terus ada juga komponen 2 translasi. Nah, tadi kan
1, ini 2. Kita coba. Tadi itu konsep dasar translasi ya. Nah, kalau sekarang itu komposisi dari 2 translasi. Gimana itu? Nah, jadi misalkan kita punya translasi pertama. Misal di sini apa ya? S, biasanya kan S. S1 deh, S1. Nah, itu digeser sejauh A1, B1. Jadi awal ya, bentar. Kan tadi ya wis dapat sih. Nah, S. Nah, SI tadi. Nah, tadi kan wis dapat SA. Itu kan AB. Nah, misalkan ini ditranslasikan pertamanya itu jadi A1 B1 itu. Terus kalau yang kedua itu nanti jadi A2 B2 gitu. Nah, berarti kalau misalkan kita tuliskan S1 itu S itu ditranslasikan ke S1, setelah S1 itu digeser lagi ke S2, jadi kan bisa ditulis seperti ini. Nah, ini nanti itu pengoperasiannya itu gini, ditambahin aja komponen-komponen dari ininya. Jadi kan punyanya S1 kan A1 dan B1, S2-nya A2 dan B2. Jadinya A1 plus A2 dan B1 plus B2. Begitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Latihan soal. Iya. Di sini latihan soal yang 5.1 ya harusnya. Kurang 5.1. 5.1. Nah, di sini ada 5 soal, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama, jika A dengan koordinat negatif 1, 3 dan B negatif 5, negatif 1 dan C itu 2,4 adalah titik-titik yang diketahui. Maka tentukan C itu sama dengan pergeseran pemetaan dari vektor AB dari C. Harusnya C aksen. Iya, ini C aksen harus. Ya, kita tulis ketahuinya dulu ya. Dan di sini yang diketahui kan A, B, C. Ya, itu. Nah, setelah itu, ini kan yang ditanyanya kan tentukan C aksen itu adalah peta dengan vektor AB dari C. Kan, berarti ditanya C aksennya dengan sejauh AB dari C. Nah, berarti kan kita cari ininya dulu kan, dari AB-nya. Kita cari SAB-nya dulu. Dengan rumus yang tadi bisa dipakai. Nah, yang ini. Dan yang ini. Kalau kita mentranslasikan itu kan dikurangi. Jadi di sini kan B-nya dulu. B min negatif 1, koma negatif 1 min 3.
ini min 4, ini min 4. Nah, berarti kita translasikan si C ini, kita geser sejauh negatif 4, negatif 4. Jadi, kok jadi aja sih? Ya, SAB-nya dari C itu 2 ditambah negatif 4 dan 4 ditambah negatif 4. 2 dikurangi 4, negatif 2. 4 dikurangi 4, 0. Gitu. Jadi, pemetaan dari C melalui atau sejauh vektor AB dari C itu sejauh negatif 2,0. Gitu. Next. Nah, nomor 2. Jika A ini dan B adalah titik-titik yang diketahui, dan S adalah sebuah translasi dari pemetaan A terhadap B, maka tentukan SC jika C sama dengan 4,2. Nah, sama kayak tadi, kita cari ini diketahui pakai aja lah. Diketahui A-nya 2,1, B-nya 5, negatif 3. Lalu C-nya kan di sini diketahuinya 4,2. Nah, ini ditranslasikannya kan ke AB lagi dari C. Berarti ditanya SAB dari C berapa gitu kan. Berarti kan kita cari C aksennya berapa gitu. Kita jawab. Angka pertama tadi kita cari translasi dari AB-nya. Dari B dulu, 5 dikurangi 2. Negatif 3 dikurangi 1. 3, negatif 4. Nah, ini kan udah ketemu SAB-nya. Terus kita cari translasi melalui AB terhadap titik C. Jadi, C-nya kan tadi 4,2. Jadi 4 ditambah 3 sama 2 ditambah negatif 4. 7, negatif 2. Jadi translasi titik C sejauh AB itu pergeserannya sejauh 7, negatif 2. Koordinatnya sejauh 7, negatif 2. Begitu. Next, nomor 3. Jika segitiga ABC dengan koordinat titik-titik ABC-nya sebagai ini, nah nanti ditranslasikan terhadap S yang merupakan translasi dari pemetaan P terhadap Q, maka tentukan S vektor PQ dari segitiga ABC dengan P-nya ini dan Q-nya ini. Tuh. Seperti biasa, kita tulis diketahui dulu. Yang diketahui A 2,3, B-nya 8,3, C-nya 8, negatif 2. Lalu juga ada P dan Q. P-nya berapa? 3,1. Q-nya 5, negatif 2. Oke. Terus yang ditanya apa? Yang ditanya itu ini kan SPQ-nya berapa gitu kan. SPQ dari segitiga ABC.
Oke. Langkah pertama, pastinya kita cari ininya dulu. Vektor PQ-nya. Jadi jarak antara P dan Q-nya berapa gitu kan. Ya, pakai rumus jarak pasti. SPQ sama dengan seperti tadi caranya 5 kurangi 3 kurangi negatif 2 dikurangi 1. 5 kurangi 3, 2. Negatif 2 kurangi 1, negatif 3. Oke, udah dapat translasi dari vektor PQ-nya. Terus kita cari. Kan dari segitiga ABC ini kan punya 3 titik. Nah, kita translasikan satu persatu dari A, B, kemudian C-nya. Jadi yang pertama, SPQ dari A. Nah, berapa? 2. 2 ditambah 2. Iya. 2 ditambah 2, koma, negatif 3 tambah 3. Jadinya 4,0. Lanjut, yang B. 8 ditambah 2 sama 3. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.